Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Larasati Fauhan dan satu tim saya dengan Mbak Nila. Kali ini kami akan membahas salah satu UMKM di bidang kuliner atau fast food yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu M2M Chicken. Teman-teman tahu nggak apa itu M2M Chicken? Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, M2M Chicken merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang kuliner atau fast food, lebih tepatnya dalam bidang bisnis makanan ayam. Tapi tidak hanya mengolah ayam saja. Di M2M Chicken ini mereka juga memiliki banyak varian menu seperti ayam crispy, ayam geprek, lalu ada burger hingga berbagai minuman cepat saji. Nah, kali ini kami akan membahas perilaku organisasi yang ada di dalamnya. Jadi disimak ya teman-teman, berikut wawancara kami bersama owner M2M Chicken. Nah, selain itu kita juga membahas nih sejarah singkat dari M2M Chicken ini. Jadi sejarah singkatnya begini, Bapak Ali Mustafa mengajak para pengusaha yang ada di Sidoarjo untuk membuka restoran dengan konsep restoran cepat saji tapi asli Indonesia yang sekarang saat ini diberi nama dengan M2M Indonesia Fast Food. Restoran pertama kali didirikan di Pahlawan, Sidoarjo yang berorientasi pada 3 hal, yaitu keuntungan, pendidikan, dan sosial. M2M memiliki target mampu membuka outlet sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai manajer dari M2M. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Sari Safitri dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Dan di sini ada manajer M2M sendiri, yaitu dengan Mbak siapa? Dengan saya Ulfa Elvian. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai, kan di sini M2M itu kan kayak banyak sekali cabang ya. Jadi bagaimana sih cara manajer dalam menentukan karyawan yang tepat dalam perekrutannya? Kalau untuk dari saya pribadi ya Mbak ya, kalau untuk mencari karyawan, saya sih cuma nyari karyawan yang sekiranya jujur, benar-benar ingin kerja, terus bisa diajak kerjasama dengan baik. Jadi kita kan kerjanya di sini tim ya. Jadi kalau bisa kita nyari karyawan yang sekiranya bisa diajak kerja sama tim, seperti itu. Lalu untuk menyelaraskan perbedaan antar sesama karyawan itu gimana ya Mbak? Kan biasanya setiap orang itu kan memiliki sifat yang beda-beda lah. Itu cara mempersatukannya itu gimana? Kalau sejauh ini kayaknya sih nggak ada cara menyelaraskan ya Mbak ya. Jadi kayak berjalan aja sih. Jadi kebanyakan kayak yang kru baru itu menyesuaikan sendiri sama kru lama nanti pas berjalannya kerjasama tadi. Kayak gitu aja sih. Kalau untuk dari saya pribadi sih nggak pernah menyelaraskan ya. Jadi dari pribadinya masing-masing, kayak gitu. Baik. Lalu biasanya nih kan karyawan itu kan nggak selalu senang, terus kayak ada rasa bosen pasti kan dalam bekerja. Lalu apakah di situ peran manajer harus gimana agar memotivasi karyawan agar semangat bekerja lagi? Kalau saya sih lebih mendekatkan diri sama karyawan Mbak ya. Jadi kalau semisal karyawan itu ngerasa bosen, dia kan biasanya kalau udah deket kan curhat ya kan. Jadi saya di situ peran saya kayak yang ngasih motivasi, ayolah kalau memang sekiranya saman bosen, ayolah cari hal baru yang sekiranya nggak membuat saman bosen, kayak gitu. Baik. Lalu untuk bagaimana sih cara manajer dalam mengevaluasi kerja karyawan? Mengevaluasi, ya kita cek kinerjanya setiap hari. Soalnya saya juga kan kerjanya setiap hari di sini juga ya. Jadi saya cek setiap hari. Jadi saya bareng kayak semisal station counter, saya nanti bantuin di counter. Terus kadang nanti saya ganti station di belakang. Jadi saya setiap
kerjanya saya tahu. Jadi saya mendampingi kerjanya gitu. Nggak setiap saat tapi setiap waktu tertentu gitu. Lalu untuk ini, apa yang dilakukan manajer jika terjadi konflik antar karyawan? Biasanya kan karyawan itu kan ada masalah pribadi sama karyawan itu kan pasti kayak canggung gitu kalau misalnya apa kayak bekerja gitu. Mau minta ini canggung, akhirnya ambil sendiri itu gimana sih, Mbak? Kalau saya pribadi saya nanti lihat anaknya ya. Kan biasanya kalau ada konflik kan kelihatan ya, Mbak ya. Kayak semisal tiba-tiba diem-dieman kayak gitu. Jadi nanti biasanya saya panggil anaknya. Semisal ada yang si A sama si B ada masalah, nanti saya panggil, saya tanya masalahnya apa. Jadi nanti kita selesaikan bareng-bareng di situ. Kita musyawarahkan, kalau memang masih bisa dimusyawarahkan ya kita omongkan baik-baik. Kalau memang tidak bisa ya nanti kita ambil jalannya yang terbaik aja. Lalu di M2M ini kan apakah ada pelatihan kerja tim untuk membuat hubungan karyawan semakin dekat? Pelatihan kerja sama tim. Kalau di sini itu kan sistem kerjanya rollingan, Mbak. Jadi nanti otomatis kita kan bisa semua station. Jadi setiap kru itu bukan diwajibkan, tapi memang kayak kita memang dari awal harus ditanamkan kerjasama. Jadi kita dibuat rolling itu agar kalau memang semisal station ini rame atau station belakang rame, jadi kita nanti bisa saling membantu. Jadi kita kayak memang dari awal udah ditanamkan kerjasama kayak gitu. Lalu nih, bagaimana sih Mbak sebagai manajer bisnis dapat menjalankan komunikasi yang baik dengan karyawan? Kan biasanya kalau misalnya karyawan itu kan kalau misalnya bicara sama manajer itu kayak ada sungkan, terus kayak harus formal banget gitu, gimana sih Mbak? Kalau dari saya sih, saya lebih kayak menempatkan diri saya sebagai teman ya kalau sama teman-teman. Soalnya gini Mbak, kalau semisal kita kayak nggak ada batasan antara atasan sama bawahan, kita kan jadi enak juga. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai teman mereka. Jadi teman bicara, teman ngobrol, sama teman kerja gitu aja sih Mbak. Lalu bagaimana sih bentuk kepemimpinan di M2M ini diterapkan? Bentuk kepemimpinan gimana ya? Kayak Tegas atau gimana gitu? oh, kalau di sini sih ya ada waktunya sih Mbak ya. Kalau memang waktunya kita tegas ya kita memang harus tegas. Jadi semisal kalau memang nggak sesuai sama SOP kita harus menegurnya. Kalau semisal memang ada karyawan yang telat, kita juga harus memberi SP. Tapi kalau memang posisinya nggak ada sih waktu-waktu tertentu kan kita ya bercanda atau apa. Jadi ya kita bisa menempatkan situasi juga. Kalau memang krunya lagi salah ya kita harus tegas. Tapi memang kalau krunya memang udah nggak salah, ya udah kita jalan biasa aja. Nggak perlu terlalu tegas juga nggak perlu terlalu kayak yang guyonan juga. Jadi kondisional juga lah kayak gitu. Lalu terakhir nih Mbak, bagaimana cara seorang manajer di M2M dalam menghadapi tantangan di masa pandemi ini? Kan pandemi ini kan kayak sepi semua kan Mbak, Iya, iya. usaha yang gulung tikar. Gimana sih M2M dalam menghadapi ini? Kalau di M2M Gresik caranya ya paling cuma ngadain promo ya Mbak ya. Soalnya kalau kita mau nyebar brosur juga kondisi kayak gini kan nggak bisa ya. Kita takutnya nanti kalau ngadain promo apa kayak sebar brosur kan kayak nutup jalan ya kan. Jadi kondisi kayak gini ya kita cuma bisa ngadain promo yang dilakukan di store aja. Jadi kayak semisal promo, semisal yang kayak di depan promo beli burger 2 gratis 1, semacam kayak gitu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Ufa atas waktunya.